Sehu makmum ngang megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaten Aceh melimpah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi ala dawam. Allahumma sallim ala hadra rasulil azim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada pemimpin revolusi Islam sedunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari lembah kehinaan sampai kepada alam yang penuh kemuliaan, yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, sebelum saya melanjutkan dengan menyampaikan materi-materi dalam RPS yang sudah kami susun, dan nanti selanjutnya saya akan mengajarkan di lokal 1A dan 1B keperawatan sesuai mata kuliah yang saya empuh, itu mata kuliah agama. Jadi nama saya Dr. Riyauddin Ismail SAG MMMPD. Mata kuliah yang saya ajarkan yaitu mata kuliah agama 2 SKS teori, maksud saya teori. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan sedikit sebelum saya membacakan itu yang tujuan pembelajaran, kelulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Saya menyampaikan dulu sedikit tentang penilaian mata kuliah agama. Dari segi mana saja yang saya nilai. Kalau nilai bobot nilai itu sesuai dengan aturan akademik, tetapi dari mana kami ambil nilainya? Yang pertama yaitu dari kehadiran absensi mahasiswa sebanyak 10%, kemudian nilai kuis yaitu 10%, kemudian penugasan yaitu sekitar 15%, kemudian UTS ujian tengah semester sebanyak 25%, dan sekitar 35% lebih itu untuk ujian akhir semester. Baiklah, sekarang saya akan membaca sedikit tentang capaian tentang kelulusan mahasiswa. Ini ada berapa CPMK dan juga ada beberapa yang namanya ada
ada seorang lagi, ada namanya capaian kelulusan mahasiswa dan capaian tentang kelulusan dan mata kuliah agama. Jadi sekarang hanya saya baca beberapa poin saja tentang capaian pembelajaran kelulusan. Jadi yang pertama yaitu capaian pembelajaran kelulusan ada dua atau tiga yang akan saya sampaikan. Pertama, membentuk insan-insan kesehatan yang agamais dan berjiwa nasionalis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, ukhuwah persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, diharapkan mampu menjawab tantangan dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah, menjadi tenaga kesehatan yang religius dan mampu menunjukkan dirinya seorang perawat, menjadi dambaan pasien-pasien yang sangat bukan seorang tenaga kesehatan, menjadi panutan, penawar rindu, butuh kasih sayang dan perhatian. Kemudian perlu juga kami sampaikan di sini capaian kelulusan juga yang sangat diharapkan di sini, yaitu lulusan dari tenaga-tenaga kesehatan tentang masalah tenaga keperawatan juga sangat diharapkan bisa memiliki ukhuwah. Ada yang namanya ukhuwah diniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah Islamiyah. Jadi yang pertama, seorang tenaga kesehatan di sini itu tentu seorang perawat di prodi keperawatan. Dia harus ada itu memahami dan mengetahui serta mengimplementasikannya ukhuwah diniyah, yaitu hubungan antar umat beragama. Di sini sangat penting, sesuai dengan sumpahnya seorang tenaga perawat atau tenaga kesehatan, akan melayani dengan sebaik-baiknya setiap pasien tanpa membedakan agama, bangsa, ras, dan keturunan. Yaitu sebenarnya. Kemudian pembelajaran lulusan yang lain yang diharapkan mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan, hukum, moral dalam memberikan asuhan keperawatan. Juga mampu menguasai ilmu keperawatan dan melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan proses keperawatan tentu yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian selanjutnya, mampu memberikan pendidikan dan konseling kesehatan dalam asuhan keperawatan dengan mengembangkan pekerjaannya dan profesinya dengan mengutamakan keselamatan klin dan mutu pelayanan berdasarkan dengan ilmu teknologi keperawatan menggunakan teknologis, kritis, sistematis, efektif, inovatif, bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi dengan memegang prinsip-prinsip yang sesuai. Kemudian mengevaluasi kualitas tenaga kesehatan dalam pelayanan klinik maupun komunitas dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Tentu di sini juga dengan memahami
nilai-nilai keislaman dan bisa istilahnya dia itu meresapi dalam nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar, nilai-nilai kebaikan. Jadi di sini juga diharapkan tenaga kesehatan di sini memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, dan meninggalkan akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Dengan demikian lahirlah tenaga kesehatan yang islami, yang religius, serta dalam memahami nilai-nilai wawasan kebangsaan, persaudaraan, ukhuwah yang saya sampaikan tadi, ukhuwah wataniyah, hubungan sebangsa dan setanah air, ukhuwah diniyah, hubungan antar umat beragama, ukhuwah Islamiyah, hubungan antara sesama umat Islam. Jadi di sini juga masalah tasamuh, masalah toleransi, masalah ta'awun, tolong menolong, saja'ah, berani karena ada bukan salah juga. Kemudian qanaah, merasa cukup yang telah ada juga harus dipahami oleh tenaga kesehatan. InsyaAllah dari prodi kami Kekuatan Najib itu kami sangat mengharapkannya. Dengan demikian InsyaAllah lahirlah insan-insan yang madani, insan yang akan berguna bagi agama, bangsa dan negara, menjadi penawar hidup bagi masyarakat, menjadi penawar hidup bagi keluarganya, menjadi yang namanya itu kebanggaan bagi setiap masyarakat. Dengan demikian InsyaAllah negara kita ini akan semakin maju dengan lahirnya tenaga kesehatan yang mempunyai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang kesehatan, intak, iman dan takwa dalam bahasa lain, yaitu tenaga kesehatan yang agamanis, yang realistis, yang logis, serta memiliki jiwa-jiwa nasionalis. InsyaAllah akan tercapai kebaikan dunia dan akhirat. Inilah sepintas saya sampaikan masalah ini tentang capaian ini. Dengan demikian InsyaAllah semua nanti akan tercapai lagi dalam dalam hal banyak. Di sini ada 14 tujuan perjalanan khusus, dan tapi tidak saya bacakan semuanya. Yang saya baca tadi hanya sekitar 6 atau 7 tadi. InsyaAllah ini sekarang kami akan ke lokal, akan mengajarkan kepada mahasiswa, yaitu lokal A, mengenai sesuai dengan silabus tentang agama dan ketuhanan, pengertian agama, hubungan agama dengan kesehatan, dan fungsi agama bagi manusia, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan saya menuju ke lokal B. Di sana nanti akan saya jelaskan tentang budaya Islam, budaya Islam dan kaitannya dengan juga ilmu kesehatan. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon banyak maaf di mana kurang dan lebihnya. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita semua, sehingga pada hari yang sangat mulia ini kita dapat berkumpul di ruangan lokal B Kekuatan Aceh Utara ke-1, yaitu kita hari ini sudah pertemuan yang ke-8 ya. Pembahasan kita ini apa? Coba bacain bersama. Konsep budaya dunia Islam. Konsep budaya dalam dunia Islam. Kemudian salawat serta salam, marilah sama-sama kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari lembah kehinaan sampai kepada lembah yang penuh
Ya, kita balik terus masalah konsep budaya di dalam dunia Islam. Ada dibatanya di penambah sedikit. Bagi masyarakat Madura, kata kebudayaan berasal dari kata budi. Dalam bahasa Sanskerta, Budaya karena Raymond termasuk sudah menjadi budayanya bagi rakyat Madura. Kata kebudayaan berasal dari kata atau budaya bagimu, hingga kebudayaan dinamika sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Jadi bisa diambil satu kesimpulan bahwa budaya ini adalah hasil pemikiran manusia. Hasil kita kalau pemikiran mesin sehingga melahirkan yang namanya kebudayaan. Kebudayaan itu macam-macam yang kita lihat. Ya, dalam bentuk kesenian, dalam bentuk bangunan-bangunan, baiklah namanya itu bangunan rumah ibadah atau bangunan-bangunan yang lain, dalam bidang kendaraan, transportasi, masih lanjutkan. ya, yang kedua pengertian budaya dalam bahasa Inggris. Iya. Kebudayaan disebut kultur yang berasal dari bahasa Latin color, yaitu menguat. Islam memberi kerangka asas atau prinsip yang bersifat hakiki atau esensial. Dengan kata lain, Islam hanya memberikan konsep dasar yang dalam perwujudannya tergantung pada pemahaman sosial, budaya, teknik, seni, dan mungkin juga oleh filsafat. Ada. Itu yang baru saya sampaikan tadi, mati budaya ini majemuk. Apa itu majemuk? Ya banyak, gabungan dari berbagai perspektif. Nah, maka di dalam dunia Islam ini juga ada yang namanya budaya Islam, ya. Macam kalau kita sebagai orang Indonesia di sini timbul berbagai macam-macam budaya. Ada yang namanya budaya Aceh, budaya Batak, budaya Minangkabau, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Madura, budaya Banjarmasin, budaya Melayu, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat berarti dalam satu bangunan masjid. Masjid yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, ini cuma lihat, ya. Ini Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Di sini Masjid Raya Baitur Rahman Aceh yang didirikan pada tahun 1556 pada pemerintahan Sultan Ibrahim Mansur Shah, yaitu Sultan Islam pertama di Kerajaan Aceh Darussalam. Ini bangunan masjidnya bukan seperti ini dulu. Jadi kayak yang berangkat bertingkat-tingkat ini dibakar oleh Belanda pada tahun 1873. Kemudian dibangun lagi pada pemerintah Belanda. Ini diperluas dan 5 kali dilengkap ini. Yang bisa sampai di sini menurut kalian berapa unsur budaya yang ada dalam masjid? Coba lihat, berapa unsur budaya? Coba. Ada budaya apa dalam Masjid Raya Baitur Rahman Aceh? Coba, ada yang mengerti? Ada yang duduk? Enggak ada. Ini berbagai budaya mana? Kalian? Ya, nah dari sini ini kubahnya, ini ada di kolom ini budaya mana pengaruhnya? Coba lihat. Kubahnya pengaruh budaya Arab dan budaya India. Ya, nah ini juga ini ada ini terawang-terawangnya ini. Ini pengaruh mana itu? Tapi jendelanya itu pengaruh Eropa. Maksud jendela-jendela ini kan jendela kan? Ini pengaruh Eropa. Nah ini besok kita harus tahu. Dari kita punya budaya kita tahu ini budaya ini budaya Eropa. Kalau ini dicoba pintu masuk Belanda ini. Ini kan pengaruh apa? Ini pengaruh kaligrafi pengaruh Arab, ya. Jelas. Ini lagi ini apa namanya? Payungnya. Ini payungnya satu lumayan 4. Coba lihat ada pintu Aceh. Itu masuk budaya mana? Ya budaya Aceh. Berarti Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini salah satu
yang ada di Indonesia ini, maka masjid yang sangat megah mengandung beberapa unsur budaya. Ada budaya India, budaya Aceh, budaya Arab, dan lain sebagainya. Bahkan ada budaya Eropa. Jadi di jendela-jendela itu budaya Eropa. Jendelanya ya. Ya ini. Nah, kemudian. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Coba. Arab. Dan pada bawahannya terdapat unsur budaya dari India, dan pada jendela-jendelanya pula terdapat unsur-unsur dari budaya Eropa, dan pada kaligrafinya juga unsur budaya Arab, serta pada payungnya terdapat unsur budaya Aceh. Ya. Tanya ya. Ini satu lagi yang harus saya tahu. Ini apa namanya ini? Atap ya. Ini atap ya. Ini atapnya ini masuk budaya mana? Budaya lebih tepatnya budaya Indonesia. Kenapa lebih tepat disebut budaya Indonesia? Karena seluruh masjid tertua yang ada di Indonesia, seperti Masjid Agung Demak, di mana Demak? Jawa Tengah. Jawa Tengah, bagus. Itu coba tuh. Kalau di Agung Demak, Jawa Tengah, nggak ada yang punya atap seperti ini. Kemudian Masjid Agung Banten, di mana di Banten? Jawa Barat. Nurul. Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu nggak ada Masjid di situ. Ada orang yang punya kayak ini, jadi mesti yang masuk Medan. Juga seperti itu. Berarti ini termasuk ini budaya Indonesia. Jadi bahasa makan ini kultural asimilasi kultural budaya. Udah bercampur seluruh budaya masuk ke dalam Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Nah ini makanya konsep budaya di dalam dunia Islam. Kalian pernah dengar nama kesenian? Tari Saman. Pernah? Pernah dengar Tari Saman? Nah, Tari Sedati? Nah itu juga itu mengandung unsur budaya. Sadati itu Sudati, kata-kata dari syahadatin, unsur Islam kedua kalimat syahadat. Tari Sedati, Saman, Samanian 8. Dalam Tari Saman itu berbuat cengkoknya itu cengkok India. Syairnya budaya Arab, budaya Islam. Lengan cengkoknya itu sendiri juga itu bercampur juga dengan cengkok Aceh itu. Ini cincin maka pelabalanya kayak gimana yang ASEAN Games. Jadi dalam tarian-tarian aja di sini itu masuk berbagai unsur budaya. Coba buka next ke masalah sejuk. Memang dulu budaya yang dari luar kan dulu nggak ada yang namanya foto-foto beberapa namanya yang apa namanya bahasa Inggris apa namanya kenal apa namanya ya di samping WC juga maaf saya foto ya di samping apa foto dulu nggak ada. Kalau di foto itu kadang terkejut orang satu kampung kayak suara petir meledak luar asap ngepul ya dulu masa-masa ini juga budaya kita foto-foto bersama budaya. Jadi kalau disebut budaya mana itu budaya dunia yang maksudnya Pak Ustaz budaya mana itu masuk itu namanya budaya dunia. Siapa Indonesia? Dari Eropa, para penjajahan dulu dari Belanda, Inggris. Tapi sekarang sudah menjadi budaya Indonesia. Ada namanya foto bersama. Ini coba lagi next foto yang lain. Nah ini budaya apa nanti Pak? Coba. Budaya Aceh. Posijo. Budaya ya. Ada ya. Dari budaya memberikan adat istiadat. Hari itu saya udah yang namanya adat dalam bahasa Arab uruf. Saya sudah jelaskan dari itu. Apa itu uruf? Adatul jumhuri fi qaulin aw fi'lin. Ada kebiasaan di suatu tempat baik dari segi perkataan atau perbuatan. Jelas? Dari segi perbuatan, setuju. Dalam bahasa lain disebut dengan kawal. Ada pada adat Melayu. Sama dengan setuju juga ada pada masyarakat Aceh. Ini
budaya pesiju. Pesiju itu baru pengantin pria ya. Pesiju apa lagi? Hah? Ada rumah-rumah baru di Pesiju, peresmian jalan raya di Pesiju, orang melahirkan di Pesiju. Ada namanya budaya pecicak di Pesiju. Apalagi yang di Pesiju, semua di Pesiju. Jadi kalau ada budaya Pesiju dari mana berasal? Sekarang memang budaya Aceh. Ada yang bilang tuh Pesiju itu katanya itu budaya Hindu. Saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Kenapa? Karena yang namanya Pesiju itu memang ini masuk unsur budaya Islam. Istilah orang Minang bilang ada materi syarat bahasa diri kita membawa. Ada bakal dulu, hukum basiah kuala, kanun bak prokal sambal laksamana, ada hukum bisa legalizat gitu. Ada hukum kohuri, ada hukum berkomunikasi. Jadi di sini jadi ada ini termasuk unsur Islam. Masa jadi itulah tadi jadi apa? Budaya dalam dunia Islam. Apakah bertentangan dengan Islam? Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tidak akan bertentangan dengan Islam. Contoh yang Pesiju. Kalau di Pesiju anaknya itu baru lahir, namanya baru dicap turun tanah, dibaca doa alam nasrah laka sadraka wa wada'na ya. Apalagi kalau turun tanah dibaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau turun tanah dibaca selawat. Kalau intan diturun dari tujuh selawat sama Allah al-badru alaina dan sebagainya. Ini sampai di sini coba next. Nah ini di sini mana lagi? Ya di Cordova di Al-Khamara Cordova Spanyol. Nah ini ada ini di Cordova di Spanyol ya yang sekarang sudah berubah di Mesiu. Coba lihat tuh ini maka kalau kita lihat sekarang banyak ubah-ubah dari masjid Cordova Spanyol ini yang dibuat masjid-masjid di seluruh Indonesia ini. Makanya kita dari budaya Eropa. Coba lihat di apa namanya menaranya itu budaya apa? Budaya Arab campur Eropa. Nah ini, yang ini ya, ini apa namanya menara ya? Menara ini menara kedua ini semuanya masuk unsur budaya Arab dan Eropa. Banyak yang boleh dibilang itu budaya Eropa dalam bukti ini 80%. Budaya Eropa 80%, 20% budaya Arab. Itu mesti akan Eropa sebenarnya. Kalau kita apa namanya itulah budaya. Maka kita lihat dulu di sini ada memang budaya kita lihat dalam agama lain. Ini budaya sendiri ada yang sangat sejarah. Misalnya tadi Prambanan di daerah Swadok Jakarta itu peninggalan agama Hindu. Kalau gereja Borobudur yang ada di daerah Jawa Tengah, Magelang, Jawa Tengah itu adalah peninggalan agama Buddha. Juga yang sangat terkenal. Ada lagi namanya kalau di Jakarta namanya gereja katedral. Itu peninggalan dari warisan umat Kristiani. Jelas. Nah, itu dari lain sebagainya. Ini harus ada pertanyaan. Coba. Untuk bangunan semua ini kan mengandung berbagai macam budaya-budaya. Ya. Kalau misalnya ada nggak bangunan yang misalkan sholat tapi cuma satu budaya gitu, kok mau itu di pedalaman atau di luar? Ada. Coba Pak. Itu contohnya apa? Saya mau tahu Pak. Selain Ada. Ini apa namanya? rumah komodo ya? Ya. Rumah adat aja ini benar-benar budaya Aceh aja Pak. Iya benar, ada yang kurang ini. Rumah adat dulu di Pulau Jawa. Iya. Itu budaya Jawa sih. Ada rumah limas, joglo, Iya. Tongkonan di Sulawesi Utara, rumah adat Pulau Raja, ada rumah adat, rumah gadang, rumah Nenggada di Minangkabau. Ya, itu kan
campuran, yang ada campuran. Ada campuran. Budaya yang ke bawah sini itu. Ini juga rumah Aceh, rumah ada Aceh. Coba lihat. Ada jingkinya di bawah. Tahu jingki apa tuh yang apa namanya? Yang buku Moraya. Contoh dudukan buku Madia. Ada jingkinya, tiangnya, semuanya, ukirannya, kali kenapa ukirannya, kerawang Aceh. Pohon apa tiang-tiangnya punya enggak, pohon-pohon yang sangat kuat, ratusan tahun belum berapa ratus tahun udah rumah ini. Ya dibangun dulu pada tahun 1899 dibangun, 1904 dibangun oleh Belanda. Dulu dibawa ke Pulau Jawa, ada lomba apa namanya itu, lomba kebudayaan seluruh wilayah Belanda. Kemudian dibawa pulang ke Aceh, maka dibawa. Tapi tiangnya apa ganti? Itulah. Jadi di sinilah contoh budaya asli ya. Tapi kan dalam kesenian itu masuk unsur budaya lain. Contoh yang lain dari Segandi, kayak di Betawi, dari daerah Betawi, itu menjadi Betawi. Ya, dari mana? Dari Jakarta. Ya, di sana kan dari yang Betawi itu. Itu cuma lihat dari yang Betawi itu. Dari topeng Betawi aja. Di sana masuk unsur budaya Betawi asli, masuk unsur budaya Cina. Ya, namanya ada ayunan gitu. Kayak budaya Cina gitu. Ada masuk gitu, udah jelas. Ada yang lain? Ada yang lain? Prinsip dalam kebudayaan Islam. Yang dipercaya bersama orang yang paling penting didekat dalam ujian. 3 unsur prinsip dalam kebudayaan Islam. A. Kebudayaan Islam sebagai hasil cipta karya orang Islam. Ya. B. Kebudayaan tersebut didasarkan pada ajaran Islam. Ya. C. Merupakan pencerminan dari ajaran Islam. Jadi kesimpulannya, kalau yang sudah saya jelaskan tadi, yang namanya budaya Islam itu ada sumber-sumbernya dari sumber-sumber ajaran Islam. Tidak bertentangan. Apa sumber Islam? Yang pertama Al-Quran. Al-Quran. Kedua Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah. Ketiga Ijma. Keempat Kias. ada nama lagi itu istibhah, ihtisan, uru, masalah masalah. Jadi itulah yang tiga unsur prinsip dalam budaya Islam. Inilah yang tiga ini. Ini budaya Islam sebagai hasil cipta karya orang Islam. Ya, jadi biasanya itu ya hasil cipta karya orang Islam. Kita sekarang coba lihat dulu. Kalau kita pelajari dari ke belakang, yang paling ke sejarah, ilmu matematik itu nama aslinya aljabar. Jadi yang menemukan ilmu matematik ini adalah seorang penganut Islam, namanya Syekh Ibnu Aljabar, lalu berubah matematik. Kayak ilmu kimia, penemunya siapa? Syekh Ahmad Al-Kimia, maka berubah menjadi ilmu kimia. Kemudian apa lagi? Yang menemukan bom atom, Syekh Abu Musa, dan lain sebagainya itu. Jadi kebudayaan Islam ini contohnya dari masjid. Jadi tidak boleh melenceng kalau kita bangunan rumah ibadah harus sesuai dengan ajaran Islam. Ya, salah satu simbolnya itu apa? Kubah. Ada jenis semua agama. Misalnya kalau kita ini umat Islam, ciri khasnya bintang bulan. Kalau umat Kristiani, Salib. Kalau umat Hindu, ada gambar-gambar para dewa ya. Ya, dewa-dewi. Itu ada ciri khas tersendiri. Gitu. Coba baca lagi. Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisah satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, sebagus apapun kebudayaannya, jika itu bukan merupakan produk kaum muslimin, tidak bisa dikatakan dan diklaim sebagai budaya Islam. Demikian pula sebaliknya, meskipun budaya tersebut merupakan produk orang-orang Islam, tetapi
substansinya sama sekali tidak mencerminkan norma-norma ajaran Islam. Dengan kata lain, Al-Farqi menegaskan bahwa sesungguhnya kebudayaan Islam adalah kebudayaan Al-Quran, karena semuanya berasal dari rangkaian wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7. Tanpa wahyu kebudayaan Islami Islam, filsafat Islam, hukum Islam, masyarakat Islam maupun budaya politik dan Islam. Berarti tidak boleh diklaim itu budaya Islam, tapi tidak mencerminkan nilai Islam. Ya, betul. Contohnya apa? Misalnya, pernah kalian temukan di hati ada yang bersama yang bukan murid itu lagi bukan pernah? Tidak kan? Coba jawab, ada? Tidak. Tidak ada. Kenapa? Karena kalau itu mencerminkan nilai-nilai Islam, tidak boleh daya itu campur aduk antara laki-laki dengan Perempuan. tidak salah dalam Islam. La yahluwanna ahadukum bi amratin ila ma'azi ma'amin. Jangan kamu bersepi-sepi. Ada berdua-duaan. Ditafsir lagi. Apanya ini bersama udah goyang di sana. Ada laki-laki berdua perempuan. Itu haram hukumnya di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat ada namanya budaya zikir. Ya. Zikir bersama. Ada namanya budaya zikir bersama. Budaya. Tapi kan dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. La ilaha illallah malikul mubin. Itu semuanya itu budaya Islam. Karena semuanya dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu billahi dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, banyaklah zikir kepada Allah dari pagi hingga petang. Jangan cuma zikir terus. Sedangkan kita kepada duniawi juga tidak kita open, masalah keluarga ini tidak digunakan dalam Islam budaya. Ada yang bilang budaya orang Indonesia itu di warung kopi ya. Ya kan? Ada budaya itu sudah jadi satu budaya dari turun-temurun. Duduk di warung kopi, kadang-kadang duduknya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Minumnya cuma satu cangkir kopi. Orang warung kopi mukanya udah lihat ke marah-marah. Itu kan satu budaya yang kurang bagus. Tapi bukan masalah minum kopi itu dibilang tidak bagus. Yang menjadi masalahnya budaya tidak bagus itu lupa kepada kewajibannya kepada keluarganya. Ya, itu yang harus kita tahu. Dalam Islam tidak pernah Allah melarang umatnya mencari kehidupan dunia, tidak pernah. Yang mali dunia karena ta'ishu abadan. Jadilah kehidupan dunia kamu seakan kamu hidup selama-lamanya. Yang mali akhir kamu tuadan. Jadilah kehidupan kamu seakan kamu hidup mati besok pagi. Ya, tapi Allah berkata dalam kalau siruna lah ayat dari dunia, mengapa menjadi kehidupan dunia ini semata? Padahal akhiratu khairul laka minal ula. Kebaikan ada lebih baik bukan mana lebih abadi. Jadi budaya-budaya yang tidak bagus dibuang. Ya, ada juga saya rasa ini kayak budaya-budaya aktivitas ada tertemu. Kalau sama-sama itu boleh ya aktivitas. Ini yang tidak sesuai dengan cerminan Islam apa perayaan itu? Laki-laki dan perempuan dan kita ini yang haram hukumnya tuh. Masa langsung orang bilang ini? Dan beleng payah. Ya, ini tidak boleh. Kalau sedikit itu kan budaya Indonesia, kalau budaya orang Cina apa? Kalau jumpa orang mana? Di mana caranya? Ya, kalau punya orang Jepang, ini ya budaya. Kalau budaya orang Jawa, ini mana itu perlu lebih tahu. Sungkeman. Iya. Ya. Iya, Pak. Kalau meninggal apa? Meninggal sama kan? Kalau hari raya itu meminta maaf kepada orang tua yang sungkem dia merangkak ya. Iya. Sejarah yang bukan. Itu budaya orang kita Jawa. Ya. Iya, Pak.
Kalau budaya orang kita Aceh banyak. Bawa itu baru ke rumah, Bitsum, ya. Besok saya bawa suami saya ke rumah. Apa? Ada budaya duduk, duduk. Ada lapis dikasih uang sedikit. Budaya orang Aceh ya. Kalau hari magang, kalau itu baru siap-siap mau nikah. Ini pengalamannya ya, pengalaman. Ya. Itu ada 5 kilogram daging. Kalau budaya itu kayak orang Aceh ya. Ya. Kalau nikah pengantin wanita siap-siap buihnya 20 tanah. Di balik sana di depan laki-laki. Kalau mau suka ditaruhnya harga yang sampai 250.000. Budaya kita bukan tertentu juga. Bawa kue ganti dengan duit. Itu budaya. Jadi ini ada adat istiadat di tempat atau budaya itu dari hasil budaya itu sendiri ya. Siapa Islam? Budaya Islam baru mulai diklaim kalau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sumbernya dari hukum Islam. Ada pertanyaan? Coba ambil sedikit kesimpulan tuh. Kalau apa? Ya. Contohnya apa? Contoh dari budaya itu seperti kayak bisiju, terus kenduri mori kan itu termasuk budaya. Ya betul. Itu kalau maulid Nabi itu bisa dibilang ini maulid ini jadi budaya. Budaya dari lawan, laki dari lawan, dari berdakir itu apa? Dirakamkan maulid. Kendurinya besar-besaran. Pakai dadung di sini, sebelum itu bisa dimakan 1.000 orang. Ramai banget. Anak-anak orang pulang ke rumah kalau maulid. Ya tidak. Ya ini maulid itu dari budaya di Aceh. Tapi masuk Islam. Dia mana masuk Islam? Dah menggunakan selawat. Ya. Selawat yang diundang dari daya pesantren untuk berselawat. Ini terdapat budaya. Ada di Bali namanya budaya ngabeng. Apa tuh ngabeng itu? Bakar mayat. Ya bakar mayat. Nah, kalau di Kalimantan Tengah namanya budaya Tiwa, sama juga bakar mayat. Budaya. Oleh karena demikian, yang nama budaya ini adalah salah satu ini kearifan lokal yang harus dilindungi eksistensinya ya. Dari sini kalau tradisi mau dipertahankan, apalagi tradisi kenduri belang ya. Pergi ke sawah, ada kenduri ke laut, kenduri laut. Karena di Aceh ini kalau diperiksa daerah yang paling banyak kenduri saya rasa seluruh dunia ini Aceh ini paling banyak kendurinya. Pergi ke sawah kenduri, pergi ke sini kenduri, pergi ke situ kenduri. Di mana-mana ada kenduri. Ya, saya balik pada hari ini. Lebih dan kurang mohon banyak maaf. Mohon diulang di rumah yang sudah kami berikan tadi. Bapak kata selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.